มะปริยายัสสะสกตังธัมโมโสตโพติSelamat malam. Yang saya muliakan pada Bhikkhu Sangha dan upasaka-upasika yang berbahagia. Hari ini sepertinya seperti hari ulang tahun. Kalau ingat jadi hari lahir Sang Buddha. Kalau umat mungkin hari ulang tahun. Tetapi rasanya hari kebahagiaan batin. Kalau kita hari ulang tahun kita makan. Nah, potong kue, panjang umur. Kalau malam ini hari ulang tahun Sang Buddha Gautama kita. Mengingat bahwa hari ini hari sangat berbahagia. Banyak orang yang hidup dengan 1 tahun belum tentu ingat hari ulang tahun diri sendiri. Seluruh dunia, nah, kalau hari Waisak, kita selalu ingat hari lahir Sang Buddha. Berarti hari ulang tahun terbesar di dunia, hari Waisak. Saya juga pernah ke sana, ke India, mengingat tempat lahir Sang Buddha. Jadi hari ini saya jadi ingat juga dari pengalaman. Dan juga hari yang orang sukses terbesar di dunia. Orang yang tercapai sempurna. Orang yang melayakkan menderita selamanya. Dan juga mengingat satu lagi hari Parinibbana atau hari meninggal dunia yang kita seperti ingat. Malam ini kita semua yang berkumpul di luang sebagai Dhammasala sebentar. Pinjam jadi luang Dhammasala. Malam ini topiknya apa ya? Mengatasi masalah untuk suara air ini lebih gede daripada suara kita. Untuk sudah kan? Sudah tercapai. Bahagia cari di mana? Sang Buddha sih sudah tercapai. Kayak kita belum. Yang tercapai ini. Yang sudah tercapai. Yang di Aitelichun. Sang Buddha nih sudah tercapai kebahagiaan. Kalau kita nih duduk saya yau. Memang susun begini. Kalau kita mau bahagia, coba dekatlah. Pasti rasa bahagia. Mengatasi masalah. Sebetulnya kalau dalam agama Buddha tidak bilang masalah. Itu namanya apa? Dukkha. Betul tidak? Agama Buddha tidak ada masalah. Coba angkat tangan. Coba bilang agama Buddha ada masalah. Itu yang ada masalah hanya mulutnya doang. Sang Buddha tidak pernah bilang masalah. Sang Buddha bilang dukkha. Tidak ada masalah. Sang Buddha sabdakan apa? Dukkha atau penderitaan. Dukkha bukan masalah. Maka masalah itu akan lenyap bagaimana?
jangan cari masalah. Cari apa dulu? Cari sukha. Kalau ketemu sukha, selalu ketemu kebahagiaan. Kalau tidak sakit, mana tahu sembuhnya. Betul tidak? Ya, matang latihan dulu. Kalau tahu sukha lenyap itu adalah sumber kebahagiaan. Sampai ada 4. Nah, ada 4 yang bisa ingat. 1, bisa tidak kita sukha dari karma? Bisa tidak? Atau kalau bahasa umum mungkin kita bilang, saya ada masalah, mungkin dari karma. Nah, kalau bahasa Pali, saya menderita kala-kala karma buluk. Nah, ini satu sebab. Ingat ya, sebab sukha. Nanti Bante kasih tahu cara melenyap sukha akan ketemu kebahagiaan di belakang. Kalau tidak tahu masalah, kita mana tahu lenyap masalah di mana. Nah, 1, sukha tentang karma yang tidak sesuai. Nah, intinya ya. 2, sukha tentang pikiran yang tidak benar. Atau bahasa Sang Buddha bilang kebodohan. Artinya tahu yang tidak benar, lalu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sukha juga. Ketika sebab masalah itu dari apa kira-kira? Cuaca. Seperti menyakit tubuh kita. Kalau lu banyak makan, sukha. Lapar, sukha. Kalau lu banyak hujan, sakit. Kalau lu panas, sakit. Dingin, sakit. Sakit semuanya. Jadi itu sebab sukha ketika adalah dingin juga bisa. Kalau lu dingin, bisa sakit. Kalau lu panas, juga bisa sakit. Surah berapa? Surah berapa? 3. 1 lagi, sukha tentang mulut. Mulut ini tentang apa? Makanan. Sukha tentang makanan. Itu betul-betul memang. Sekarang belum tentu. Kita mungkin merasa takut juga. Karena makanan sekarang itu campur dengan apa? Awet muda. Nah, para semua di sini banyak orang bilang, Bante kok masa tahun ini rambut Bante lebih banyak putih? Saya bilang, ya biasa. Namanya tua nih, tua yang Bante ini tua wajah. Daripada kita muda formalin. Tahu nggak? Tua wajah daripada muda formalin. Daripada makan formalin lalu muda. Nah, dengan Bante tua wajah, makan 2 kali, tidak banyak makan formalin. Malam saya nggak makan, jadi saya tidak tambah formalin. Jadi pasti tua biasa. Kalau kita makan formalin 3 kali, pagi makan formalin, siang makan formalin, sore makan, malam-malam makan formalin sebelum tidur. Bagaimana tidak awetnya? Pasti awetnya. Makan formalin mulu. Nah, kalau para fiku ya tua wajah, cepat tua. Tua rambut doang, hati belum tentu. Nah, makanya kita jangan nilai fisiknya. Yang penting batin saya tidak ikut sukha dengan rambut. Dengan batin saya selalu cahaya seperti bahagia rambut. Saya kan ada rambut putih, di belakang bisa nampak. Betul kan? Sepakai lampu. Nah, lampu cahaya. Namanya banyak kebahagiaan. Nah, banyak kebahagiaan. Ya, ingat ya ada 4 macam. Nah, mengatasi masalah atau mengatasi sukha ada 4 macam. Yang saya sudah bilang tersebut. 1, sukha tentang karma buluk berbuah. 2, sukha tentang pikiran yang tidak benar. 3, sukha tentang
Bagaimana bisa ujian? 4 han saja sudah lupa semua. Ini sekolah tidak sehidup ini. 4 han saja sudah lupa, balu sekali. Kalau makanan masih hangat. Apa yang ketiga itu? Mulut ada. Oh, ini pikiran macam-macam pikirannya. Apa ketiga? Cuaca. Musim. Kalau lu panas juga sakit, kalau lu dingin juga sakit. Keempat, tentang ada yang mulut, ada yang makanan. Kalau mulut, mungkin mulut jahat. Kalau makanan, mungkin makanan pemalin. Kita coba renungkan masalah ini yang kita takut. Masalah ini yang kita lebih takut. Kenapa tahu nggak? Pertama, kalau masalah hukum karma, 1000 dokter pun tidak mungkin bisa periksa tahu. Kenapa tahu nggak? Masalah karma itu, sang salah kita berapa ratusan tahun dia bersimpan. Betul tidak? Simpan di batin boleh, simpan di badan boleh. Kalau kita sakit atau ada masalah tentang hukum karma, dokter tidak akan bilang bahwa sakit ini ya, mungkin kamu pernah membunuh, mungkin kamu pernah mencuri, mungkin pernah asusila, mungkin pernah bohong, mungkin pernah minuman keras. Tidak mungkin dokter bicara begitu. Dokter juga nggak ada obat. Jadi yang bisa diobatin itu siapa lagi? Siapa lagi? Sang Buddha ada obat. Contoh. Kalau kita ada masalah hukum karma buruk mau berbuah. Seperti apa? Ada contoh. Siapa tahu nggak? Murid Sang Buddha. Namanya ingat nggak? Yang karma buruk mau berbuah, lalu sadar. Siapa? Angkulimala itu sedikit sekali. Kalau mengaku ibu saja, nggak mungkin di Tripitaka atas namanya Alahat, namanya Angkulimala. Betul kan? Sudah mau mampir membunuh ibu, itu karma buruk sekali. Tetapi sudah tercapai belum? Belum. Waduh, itu sangat untung-untung. Tidak berbuat karma yang buruk. Nah kan? Sang Buddha menolong. Dari mana? Sang Buddha menolong dari cara bijaksana. Janganlah Angkulimala, saya sudah berhenti. Tetapi Angkulimala belum berhenti. Berhenti itu apa tahu nggak? Namanya jangan berbuat kejahatan. Berbuatlah baik. Setelah itu bagaimana? Mendengarkan sabda Sang Buddha sampai jadi seseorang biku. Namanya sucikan hati dan pikiran. Setelah itu karma buruk yang berbuah yang lampau putus langsung setelah jadi arahat. Ini karma buruk mau berbuah tetapi tidak jadi. Kenapa? Ada sucikan hati dan pikiran. Bantu. Mengenai fisik selalu dapat. Kalau mengenai batin tidak dapat. Salah baliknya juga. Seperti siapa? Seperti anak Bimbisara. Siapa? Anak Bimbisara, kerajaan Bimbisara siapa? Anaknya? Anak kerajaan Bimbisara. Ini umat bukan sih? Kok tidak mengerti keruaka Sang Buddha? Iya, tak.
Setru. Itu mulit moha. Mulit siapa tahu nggak? Mulit hewatatta. Jadi tahu nggak? Sampai tercapai membunuh siapa? Membunuh ayahnya. Namanya kerajaan Bimbisara. Ini tercapai membunuh. Tahu nggak akibatnya? Tidak indah seperti Angkulimala. Angkulimala masih sampai tangan Sang Buddha cabut dari Karamabuluk semuanya. Tetapi kalau anak Bimbisara sampai bikin Karamabuluk tercapai membunuh ayah, apa enggak tercapai? Sampai bahwa karma apapun tidak bisa dibantu. Maupun sudah sadar bahwa saya ampun, minta tolong, saya tidak mau lagi. Sang Buddha bilang apa? Tidak bisa tunda, tidak bisa dimaju. Tetap berbuah. Ini jangan cari obat. Tidak ada obat kalau lakukan karma buruk berbuat yang sangat besar. Nah, ini karma. Kalau nyaman sekarang, karma apa? Yang dokter tidak bisa dibantu. Dan karma apa? Yang papa mama tidak bisa dibantu. Karma apa? Satu, jangan. Yang kita perbuat dari diri sendiri. Karena apa? Ingat ya, kita menderita dari mana tahu nggak? Aku lahir dari karmanya sendiri. Kedua, berhubungan dengan karmanya sendiri. Kalau kita ada masalah, jangan bilang mama yang salah, papa yang salah, adik juga salah, keluarga yang salah. Kalau nggak cukup, teman kok salah, hulu juga salah, presiden juga salah, tanah air juga salah, semua salah. Lupa kita dapat fisik badan batin dari karmanya, bukan dari ibu saja, bukan dari ayah saja, bukan dari teman saja. Nah, yang salah itu apa nggak? Batin. Kalau batin tidak suruh, tidak bisa berbuat sampai berbuah. Nah, maka kalau karma buruk, nah kan, berbuah sulit sekali. Kita renungkan tentang apa? Kalau kita ada masalah tentang karma, renungkan bahwa ini terimalah karmaku. Jangan terima karmamu. Hafan, terima karmaku sendiri. Jangan lempar ke kiri, lempar ke kanan. Aku tidak bersalah. Aku hanya maksud baik. Tidak ada yang salah. Kalau batin tidak bahagia, selalu ada yang salah. Kadang-kadang batin benar, mulut tidak benar. Kadang-kadang mulut benar, perbuatan tidak benar. Saat benar ada, saat salah ada. Kalau batin, Sang Buddha sabda, berbuat pandai, angkat batin, jadi Pancasila dalam berobatnya. Ingat ya, kalau berbuat karma buruk, lalu karma buruk mau berbuat. Mulai dengan jaga sila sebaik-baiknya. Sila itu bagaimana tahu nggak? Bisa dia kalau ada kesentuhan. Orang berbuat karma buruk melalui mata. Lihat lalu senang dan tidak senang. Suka dan benci sehari-hari. Kedua, hati-hati tentang apa? Telinga. Sudah kesentuhan suara, waspada. Jangan ikut suka dan benci. Nanti ada ini dengan ada kecelakaan ikut. Ketika hidungnya bikin masalah juga, jangan bilang hidungnya tidak ada masalah. Nanti pasti ada contoh, satu bersatu.
Keempat, apa? Mulutmu dulu, lidah. Lidah ini, lidahnya bikin masalah juga. Aduh, kadang-kadang umat ajak Bante. Ayo Bante, kemana? Ke Bandung. Apa? Di sana rumah makan enak daripada Jakarta. Hah? Di Bandung lebih enak dari Jakarta. Kalau saya pergi ke Bandung, kalau sampai waktu di Bandung jam 12 siang, matilah saya. Karena saya makan jam 11 sampai jam 12. Kalau ketemu macet seperti tadi, matilah saya. Kalau ikut lidah saja sampai matilah. Waspadalah, jangan percaya semua loh. Banyak kan kita, ayo mau makan rumah makan yang enak-enak. Waktu macet ngamuk-ngamuk, malah dulu mana enak. Nggak enak lah. Nih, ada juga masalah kesentuhan lidah. Jangan ikut semua. Kelima, kesentuhan badan tersanis. Seperti apa? Baju ini cocok hari Senin. Warna ini cocok hari Selasa. Warna itu cocok hari Rabu. 7 hari berapa warna? 7 warna. Hati-hati loh. Ada kesentuhan tanpa waspada. Lama-lama jadi orang gila, tahu nggak? Pilih pakai baju di rumah 1 jam belum dipakai. Pilih begitu aja lah. Warna apa ya? Kadang-kadang tahu nggak? Telepon ke teman. Kalau kita ke pesta nih, pakai warna apa ya? Waktu beli, pilih sendiri. Waktu pakai, orang yang lain suruh pakai. Bahaya hidup kita. Kalah iklan semua. Hidup iklan kita nih. Bukan hidup kebenaran. Hidup sejak lahir sudah kalah iklan. Ibu juga bodoh. Ibu lihat televisi, siapa yang sedang hamil, kan? Minum susu ini untuk demi kesehatan anak. Iya ya. Nah, makan ini untuk kesehatan ibu. Ya. Semua berkaya iklan. Sampai anak lahir pun tahu nggak? Masih berkaya iklan. Anak yang baik, anak yang pintar, lalu dong minum susu beruang, susu kambing, susu segala macam. Loh susu ibu untuk siapa? Karena masih ada yang mau iklan susu ibu untuk anak. Karena bilang susu beruang untuk anak. Aneh. Masa anak pilih sendiri susu, makan susu binatang? Nah susu ibu untuk siapa? Jangan bilang-bilang untuk bapaknya. Maka hidup kita cari masalah sendiri. Tidak mungkin susu binatang cocok sama susu orang. Itu kan anak orang, bukan anak beruang. Coba kalau kita mencari susu monyet, hati-hati anaknya. Nanti loncat-loncat nanti. Maka semua masalah kita itu dari kesentuhan yang tanpa waspada. Nah kan? Jangan sampai berbuat karma buruk. Aduh, siksa susu kalabau, siksa susu kambing demi anakku. Alami sudah ada, tidak mau pakai, mau percaya iklan, sampai berbuat karma buruk. Hati-hati loh, jangan ketua melulu. Anak semakin besar, nanti dia bilang wah, itu berarti itu anak besar kala-kala susu kambing. Kalau ma itu sapi. Hati-hati. Kasih yang benar. Jangan kasih yang salah. Nanti kebodohan. Kemudian karma nih ya. Dari batin kita suluk berbuat. Kita berbuat karma dari kesentuhan. Coba kalau kita melihat apapun, kita mengatasi dulu. Bahwa itu penting tidak sebelum belinya. Maupun kesentuhan mata kita.
nampak barang apapun, jangan langsung beli. Ingat yang Sang Buddha sabda, cara hematnya bagaimana? Ada empat macam yang Sang Buddha untuk mengatasi hidup ini yang paling hemat. Satu, mengingat apa tahu nggak? Satu, makanan. Seperti para biku, makanan paling hemat 2 kali cukup. Hemat. Ini ikut mengatasi, jangan tambah masalah. Bukan malam ngantuk juga ngantuk, masih cari makanan jam 10, jam 11. Kalau kita sudah stop sejak jam 12 siang. Kalau kita jam segini masih di luar dari rumah, cari makanan melulu. Lalu setelah kamu ke wihara, Bante tolong doa dong, bagaimana aku kurus? Siapa bisa doa orang kurus? Para biku juga, gemuk-gemuk juga. Orang doa sendiri juga gemuk, bagaimana? Tanya aja Bante Bodhi. Kalau siapa minta doa, bagaimana saya bisa kurus? Minta aja doa sama Bante Bodhi. Nanti Bante Bodhi doa atau bayangan itu sejak babi ke atas. Jangan. Kita ingat Sang Buddha sabda tentang apa? Satu, tentang kalau kita mau hemat, mengingatkan yang benar. Satu, dari makanan. Kalau tidak penting, tidak usah makan yang secukupnya. Betul kan? Kedua, pakaian secukupnya. Bukan 7 hari 7 warna 7 model. Nah kan? Sekarang semakin pendek semakin mahal. Jin itu nggak terlalu lumayan. Kalau iklan, maaf. Ada cerita. Ada anak, dia minta uang sama orang tua. Dia bilang, Mam itu mama ya. Pak, minta uang dong. Kamu mau beli apa? Mau beli baju celana dong. Kasihlah. Nah kan? 1.000 baht. Dia beli pancangnya tutup sampai kaki. Tahun depan lagi. Pak, minta uang dong. Tahun baru. Buat apa? Buat beli celana. Nah kan? Kasih lebih ke dia lagi 2.000 baht. Pulang ke rumah. Loh. Kok lebih pendek? Nah kan? 2 kali lebih pendek. Ketiga, tahun depan lagi. Minta lagi. Pak, minta uang dong. Papa kasih 3.000 lebih gede. Setelah tahu nggak pulang ke rumah, astaga, Papa mau pingsan, dapat hanya celana dalam. Kok semakin uang gede, kok kain semakin sedikit? Ini yang mana sebenarnya jual beli yang mana sih? Semakin mahal, pakaian semakin dapat sedikit. Lebih baik seperti para biku nih, tutup semuanya, sampai leher, sampai itu. Kemana-kemana tutup aja. Nggak mahal, mula lagi. Maka makanan nih mengatasi dulu sebelum cari penyakit. Betul tidak? Cari yang alam. Kedua, pakaian. Cari yang sederhana. Jangan banyak-banyak. Nanti khawatir kemerekatan. Ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal nih banyak cowok paling kaya. Kenapa tak? Mama selalu bilang, Tante tolong dong, Papa dia selalu ada rumah kecil-kecil. Papa suka ada rumah kecil-kecil. Banyak rumah. Tahu nggak rumah kecil-kecil? Tahu aja ya. Rumah siapa? Rumah istri simpan. Maka orang tua kita, tahu nggak? Papa selalu kaya rumah. Banyak rumah aja. Rumah kecil-kecil. Nah, bukan kecil lagi. Seperti istana juga ada. Nah kan, makanan. Sebab masalah juga. Satu meja. Kalau makan tidak sama.
repot juga. Kedua, pakaian. Ketiga, obat-obatan. Keempat, tempat tinggal. 4 ini cukup. Kalau masalah fisik badan kesanit, jangan terlalu kesentuhan warna apapun juga pilih setengah mati. Nah, Sang Buddha suruh kita pilih hanya 1 set. Cukup, tidak boleh 2. Ini kan cara mengatasi. Kalau kita lihat apapun pilih semua, mana cukup uangnya. Nanti repot, minta sama suami, minta lagi sama papa mama, nanti emosi. Masalah juga dengan pakaian. Betul kan? Makanan juga masalah. Makan di rumah nggak mau, saya makan di Bandung. Isi minyak itu kan 100.000, pulangnya 200.000, makanan kan 20.000. Saya nggak tahu makanan mahal atau minyaknya lebih mahal, pergi jauh-jauhnya. Nanti ada masalah. Nah kan? Kadang-kadang emosi sampai lakukan karma buruk, tahu nggak? Kala-kala tidak bijaksana. Kala tidak renungkan dulu, yang penting, yang Sang Buddha sabda, ingatlah makanan secukupnya, pakaian secukupnya, tempat tinggal secukupnya, dan akhir apa? Apa? Obat-obatan. Ini paling penting untuk sehari-hari dan selanjutnya. Kalau kita tidak waspada tentang ini, menderita selamanya. Tidak pernah cukup. Nah, ini sebab bikin karma buruk. Waktu melihat, waktu mendengar, waktu mencium bau wangi, waktu makan, waktu pakaian. Ini hati-hati. Inilah masalah kita sehari-hari. Tidak terlalu jauh. Ini namanya karma yang tidak penting sampai berbuat. Cobalah. Kalau kita lebih banyak waktu meditasi, lebih indah, lebih cantik, lebih sehat, lebih kenyang. Kalau batin tenang, dapat istana luar biasa. Daripada tidur di istana banyak utang. Betul nggak? Lebih baik meditasi, tenang, tutup mata, duduk di mana, jangan dipikirin, yang penting tenang. Itulah bangunkan rumah sehari-hari. Makanan bagaimana? Ini oksigen nih. Harus yang lebih banyak daripada masuk mulut. Masuk hidung lebih sehat. Pakai oksigen nih, pakai objek oksigen. Lebih segar. Kita banyak meditasi daripada makanan. Kenapa kita tidak terlalu kacau daripada kita? Kenapa? Makanan siku itu makanan batin. Makanan kita makanan badan. Semakin makan, semakin gemuk. Kalau meditasi, makan angin, tidak gemuk. Pakai oksigen. Tarik nafas masuk, but. Tarik nafas keluar, do. Itu makanan. Malam bisa makan gratis. Siang bisa makan gratis. Sore bisa makan gratis. Sebelum tidur, makan banyak kesehatan dari objek Sang Buddha. Maka ingat sih. 5 menit lagi. Habis waktu. Bagaimana cara potong jalan tol? Tidak ada jalan tol lagi. Oke. Pokoknya kita tahulah masalah manusia itu tanpa renungkanlah. Tentang kesutuhan mata dengan gambar warna-warni. Itu pilih yang cukup 1 warna, 2 warna cukup. Kalau telinga, mendengar suara apapun, ada 2 kuping, jangan dengar, lalu langsung percaya, sampai batin menderita. Mendengar, kalau yang baik simpan di otak, kalau tidak baik keluar kuping kiri. Nah, caranya, ini masuk, lalu simpan yang baik, kalau yang buruk keluar di kiri, itu nggak masalah. Jangan yang baik masuk, keluar, yang buruk masuk, simpan, jangan, terbalik. Kalau hidung juga waspada, mencium bau wangi apapun, renungkan itu manfaat atau tidak, bahagia atau tidak. Lidah, sebelum makan apapun, renungkan dengan benar. Makan itu untuk enak saja atau untuk kesehatan. Sebelum masuk, bukan sudah masuk makan lalu aduh sakit, jangan begitu. Akibat tidak benar. Fisik juga pakaian secukup untuk kedinginan, untuk kepanasan.
Kalau batin, cari apa? Jangan berbuat kejahatan, berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu adalah mengatasi yang lengkap. Percaya berbuat baik. Lalu minggir, jangan berbuat karma buruk. Lalu sakit tentang karma buruk akan tidak ada. Sakit tentang makanan akan tidak ada. Sakit tentang renungkan. Kalau renungkan yang benar, tidak banyak penyakit. Kalau tentang fisik, 4 ini yang penting. Pikiran, makanan, cuaca, dengan karma. Nah, karma ada 3. Pikiran, karma, ucapan, karma, perbuatan, karma. Sulu berbuat, tetapi lihat akibat baik-baik. Jangan sampai salah berbuat. Maka mengatasi untuk kebahagiaan. Paham dan mengerti. Jangan terlalu kebodohan. Jangan terlalu emosi. Jangan terlalu kesalahan. Itu yang kita menderita. Semoga kita renungkan mata pada waktu lihat. Semoga kita merendung atau renungkan telinga pada saat mendengar. Kita renungkan hidung pada waktu senyum bau wangi. Jangan lewat kebatasan. Semoga kita renungkan lidah. Apapun jangan masuk saja tanpa renungkan. Badan, apa yang kita pakaian, renungkan dulu manfaat atau tidak. Batin, pikiran apapun, kalau menderita buat apa? Lebih baik yang batin kita bisa harapan yang benar-benar. Kita bisa nggak 1 menit ini baca sama-sama? Hante baca bahasa Pali. Kita alatinya ya. Buddhang saranang gacchami. Artinya. Aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Dhamma. Jelas dong. Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Sangha. Nah,